Yang pertama ya, nih yang dari, tapi ininya kita bukannya analog ya, langsung digital aja ya. Ini yang kalau di lab itu ada dua emang. Langsung yang digital. Nah, nih ya. Sinus, nanti gergaji, sebentar, sinus, oscilloscope, ini ya, gergaji, kotak. Nah, kita ininya digital aja ya, ini ya. Karena nggak ada analog di simulasi. Jadi yang kayaknya seperti ini, sinyal generator ya di sini ya, fungsi yang generator ya. Atau nanti yang, nah ini ya, boleh. Ini yang mirip mirip sesungguhnya ya, boleh. Yang agen atau yang nomor dua dari atas ya, keduanya boleh. Nah kalau kita yang itu dia nanti di lab ya, di lab. Nah baru nanti ini untuk karena dia kita suruh ngukur, saya lihatin lagi yang perlu diukur ya. Perlu diukur adalah kalau tegang puncak ke puncak, oscilloscope ya, tegangan VRMS ini berarti kita dengan apa namanya multimeter ya, voltmeter AC. Kemudian periode bisa kita baca dari oscilloscope, cuman yang oscilloscope itu kan T-nya dia ya, nanti waktunya bisa kita hitung satu gelombangnya. Nah, atau nanti frekuensi counter untuk frekuensinya ya. Di frekuensi counter nanti bisa kita ukur dan kita frekuensinya sama periodenya ya. Nah, kalau hitung nanti dari hasil periode atau dari hasil pengukuran frekuensi. Dapat kita mengukur berapa frekuensinya ya, kan, dari T-nya, ya, T oscilloscope. Kalau F itu sama dengan seperti ya, frekuensi sama dengan seper periode, atau periode sama dengan seper F. Nah, ini saya lihatin ininya dulu ya. Umpamanya, saya ambil yang 1 kilo saja ya. Ini frekuensinya sampai 1 kilo. Ininya 5 volt peak to peak. Ini udah tinggi nih ya untuk sinyal kecil itu. Biasanya dia dalam mili ya. 5 volt. Nah, ininya ya. Nah, baru kita ukur dia dengan voltmeter, berarti tegangan RMS ya. RMS. Ini voltmeter. Ini frekuensi counter untuk mengukur periode sama frekuensinya. Nanti kalau udah disimulasi jalan ya. Ini bentuknya nanti. Nah, kita, ini dulu ya. Ini 1 kilo. Jadi kita jalankan. Sebentar ya. Karena kalau zoomnya agak lama dia mikirnya. Nah, ini dia. Peak to peak-nya. Nah, ini frekuensi dulu. Nah, 1 kilo yang sama ya. 1 kilo ini dibaca. Kita masih 1 kilo ini dibaca. Karena dia belum melewati apa-apa langsung ya. Ini RMS-nya. Nah, kalau periodenya berapa? Hitung tadi kan periode nih. 1 milisecond. Seper 1 milisecond itu sama dengan 1 kilo. 1 mili kan 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 naik ke atas menjadi 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 sama dengan dibagi 1 sama dengan 1000. 1000 sama dengan 1 kilo ya. Nah, bentuknya seperti apa? Nah, ini bentuk gelombangnya ya. Nah, di sini kita, nah ini ya, kita pause ini supaya mudah. Nah, yang disebut 1 kilo itu, kita lihat dia dari, sebentar, yang dapat mulai kotak ya. Yang katakan sini mulai ini.
Ini apa di bawah ya, bawah sampai ke atas, ya kan? Ini kurang satu nih, ini lebih kurang satu nih, ya, kurang satu di sini, ini kurang juga ya, pas ya. Ini berarti dia satu ini kan, lihat ininya, 1 mili, 1 mili satu kotaknya 1 mili ya. Berarti seper 1 mili itu 1 kilo, ada ya. Peak to peak ini 5, atasnya 5, skalanya 5, satu kotaknya 5. Kalau kita ubah skalanya nih ke yang lebih kecil, nah ini kan, ini skalanya 2, berarti 5 itu 2,5 kan? Nah, 2,5, 2,5, 5, 10 peak to peaknya. Ini saya kembalikan 5. Jadi satu kotak 5, ini satu kotak ke atas. Kalau ini satu kotak ke kanan, ini dia. Berarti dia 1, 2, berarti kan ini dia. Dari sini lah ya, satu gelombang sama dengan 1 mili, berarti artinya, ini kalau saya ini kan Pak, tetap di frekuensinya ya, Bapak. Ini satu gelombangnya adalah 2 kotak. Berarti ini kan 500. 500 kali 2 ya 1.000 lagi kan, 1.000. 1 mili sama dengan 1 kilohertz. Nah, itu dia ya. Kemudian ini kita ubah, kita ada 3 cuma di sini ya. Gergaji bentuknya seperti apa? Nah, ya. Ini bentuknya dulu ya. Frekuensi tetap 1 kilo nanti. Pos tadi ya. Itu dia. Gergaji berubah dia kan. Jadi bentuk gergaji. Nah, tapi nanti RMS sama ini bisa berbeda. Frekuensi sama ya. Ininya saya jadikan 1 kilo lagi ya. Nah, ya kan. Tetap dia ini tuh ya. Satu kotak, satu gelombang itu sama dengan, nah kita lihat buktinya di sini. Frekuensinya 1 kilo tetap. Tapi tegangan RMS-nya berbeda. Kenapa RMS-nya berbeda? Karena bentuk gelombangnya berbeda, tentu rata-ratanya berbeda. Nanti yang paling tinggi adalah kotak nanti. Nah, ini tadi kalau yang sinus tadi kan ini ya. Dapatnya saya post tadi ya. Nah, sinus dapat 3,5 kan. Kalau gergaji lebih kecil lagi 2,3 kurang ya. Kalau kotak dia lebih banyak lagi. Ini hampir dekatnya 5, ada 5. Nah, ini kan. Karena RMS itu adalah rata-rata. Akar, kordat, rata-rata kodat gitu ya. Rata-rata kodat ya akar. Jadi 5. Nah, paling tinggi dia. Nah, ini dia 3,5 ini. Ini yang pakai rumus 0,7 itu ya. Dari RMS, peak RMS itu adalah dibagi 0,707 ya. 0,707 atau setengah akar 2. Kalau ini nggak bisa, rumusnya beda. Kalau ini dia, karena kotak ya berarti dia sejajar. Bentuknya kita lihat. Ya. Nah, ini kan. Pokoknya dia dari kiri ke kanan ke bawah tingginya sama. Kalau ini tidak. Nah, di sini tingginya beda. Pencil. Ini paling tinggi. Ini paling tinggi min ya. Tapi kalau dikodarkan dia positif. Ini berbeda. Ini juga berbeda. Nah, kan? Tidak sama dia. Kalau ini sama kotak soalnya ya. Nah, makanya dia tegangan RMS-nya sama dengan tegangan puncaknya. Karena semua puncaknya sejajar. Semuanya di puncak. Di puncak positif, ini puncak negatif. Kalau ini kan tidak. Puncak hanya di sini. Dan di sini nggak puncak lagi. Di sini apa lagi? Ini juga puncaknya hanya 1. Yang lainnya lebih rendah daripada puncak. Tentu rata-ratanya nanti pasti di bawah puncak. Nah, makanya kenapa 2,9. Ini kenapa 3, sekian. Ini kenapa 5? Ya, semuanya puncak. Ya. Nah, itu bentuknya ya. Nah, coba kamu tampilkan ini dulu, baru kita masuk ke rangkaian. Sama Aris sama Lukman ya. Ya, Pak dulu, Pak. Coba, di-share. Silakan. Ya, cuma frekuensinya berapa? Itu bebas ya. Kamu memberikan, tapi tegangannya dalam volt, jangan begitu besar ya. Ya, 1 kilo ini 5 boleh. Coba dijalankan. Lihat RMS-nya itu yang sinus ya. Ya. Nanti itu ya hasilnya. Nanti kalau yang itunya periodenya pakai ini yang sebelahnya. Periodenya dulu. Periode sama frekuensinya yang itu, yang pakai frekuensi kontar yang tengah. Ah ya.
Nah, itu kan frekuensinya sama ya. Coba periodenya berapa? Geser ke period. Apa 1 milisekund ya. Nah, ini bentuk gelombangnya. Skalanya 5 ke atas, 1 milisekund ke kanan ya, satu kotak ya. Nah, itu udah benar. Tinggal nanti ininya di copy paste nanti gambar bentuknya ya. Copy paste-nya ininya termasuk ininya ya, skalanya ya. Jadi untuk copy paste yang gambar nanti dimasukin skalanya. Ini kan skala 5 volt per division, jadi 5 kotak per 5 kotak per 5 volt per kotak gitu ya. Ini 1 milisekund untuk time base-nya. Nah, itu nanti sampai di sini di kopinya ya. Nah, yang ini juga sumber 1 kilo. Nah, supaya nanti kita ininya cukup ya angka saja ya, nggak perlu diinikan. Yang gambar sama input itu ya. Periode juga angkanya saja. Frekuensi sama periode itu angka saja. Kalau dengan apa namanya sinyal generator ya. Nah, sekarang coba kamu ubah inputnya, biarin itu ya, inputnya bentuk gelombangnya. Nah, yang tengah, jangan kan itu ya. Nah, itu dia kan. Coba tegangan berubah ya. 288. Coba bentuk lagi gelombang itunya. Itu lagi. Nah, itu nanti dicatat ya, tinggal itu dicatat. Ya. Cukup, Lukman. Nanti masuk kita ke Haris. Ada nggak Haris? Ada Pak, Nah, coba Haris. hadir. Ini ya Bentar, rangkaiannya Pak. bentar saya besarin. Nah, ini udah paling besar dia nih. Nih saya zoom Pak. Nah, ya. Kamu 100 Hz ya? Iya Pak. Ya. Berapa tadi? 5 ya. Coba ininya udah. Bentuk gelombangnya Ini, coba. Itunya time-nya dikecilin. Geser ke itu. Yang itu ya di oscilloscope-nya. ini Pak. Reverse-nya diklik dulu. Reverse diklik. Yang mana? Berubah reverse. Nah, ya kan? Kemudian time base-nya itu kamu kan berapa tuh? 1 milisekund 1 itunya. Pak. Nah, digeser ke bawah. Karena kamu kan 500. Nah, itu kan berubah. Geser lagi. Nah, Ini Pak. nah itu cukup. Karena kamu kan berapa tadi? 100 ya. Kalau 100 si Pak. Cuman kan 1000. Dia lebih rapat. Kalau kamu kan lebih jarang nih kan. Makanya kamu tuh 5 milisekund nanti kan 5 1 apa namanya? 1/5 milisekund. 1000 dibagi Oh 5. iya Pak. 1000 berapa kamu? Oh, itu kotaknya 2 kotak ya. 2 Nah, kotak Pak. 10 kali 2 kan. 1000 Iya kan Pak. gelombangnya 2 kotak. Artinya 1/5 ya kan. Kalau satu kotaknya itu kan 2, berarti dia kan 10 ya. 10 milisekund. Iya. Dibagi nanti milinya naik ke atas 1000, 1000 dibagi 10 ya 100. Nah, coba sekarang gelombangnya diubah. Diubah. Itu yang tengah. Nah, Iya Pak. ya, nanti lihat hasilnya. Nah, ya. Frekuensinya jadi lebih kecil ya, 94. Nah, itu 100 lagi. Tadi kan masih campur sama yang lama tuh. Oh iya Pak. Voltnya berapa? RMS. 2,8. 2,88. Sekarang periodenya klik. Nah, periode 10 milisekund kan? Nah, Oh sama iya kan Pak. 10 milisekund kan? Seper Iya. kali 2 milisekund berarti nanti ininya 100 Hz nih. Itu kalau rumusnya ya. Seperti. Coba satu lagi yang kotak. Bentuk gelombangnya. Bentuk gelombangnya yang kotak. Ya, coba jalankan lagi. Biar sampai dia normal dulu ya. Nah, ya tuh nanti coba dijalankan ini kan Ini udah ininya nyala Pak. ini kamu masih itu baru 4, kotak ya. Tuh. Iya Pak. Naik terus Pak ininya. Ya coba di dulu. Di stop dulu dari karena dia masih ada campur dengan yang tadi tuh yang masih kotak apa gergaji. Iya. Coba matikan dulu simulasinya. Udah Dimatikan nih Pak. simulasinya baru diaktifkan lagi. Nih.
Matikan dulu ya. Jadi 5 apa? Jadi 5 volt. Iya. Kalau tadi kan masih bercampur gelombangnya. Karena Iya ini ya, kan Pak. gelombang yang dicek itu di ini kan. Jadi tadi ada Hmm. yang masih ada yang gergaji kan. Nah, kalian Iya, kotak Pak. frekuensinya 10, coba lihat periodenya 10 milisekund, frekuensinya lihat. Nah, 100 terus ya, tetap kan. Frekuensi dia nggak berubah. iya, Pak. Yang berubah dia adalah tegangan RMS. Hmm. Frekuensi periodenya nggak berubah, bentuk gelombang ya. Berubah adalah tegangannya. Nah, ya tutup. Aris, bentar saya tanda dulu Aris. Mungkin kita nggak sampai ke yang bab 5 ya, nggak apa-apa. Kita satu kali lagi ya, pertemuan kita. Cuman minggu depan tuh kita libur itu, cuti bersama, Rabu, Kamis, Jumat. Nanti kita coba ganti hari lain ya. Karena Sabtunya saya udah gantikan untuk dasar elektronika ya. Nanti kita coba ganti hari lain yang nggak ada itu ya. Mungkin hari Senin mungkin bisa kosong ya. Jadi kalau hari Rabunya daripada hari Rabu depannya lagi kita udah mau ujian. Nanti saya umumkan aja ya yang ininya bahwa nanti pengganti yang tanggal berapa tuh? Tanggal 28 ya. 28 tuh kita libur cuti bersama. 28, 29, 30 cuti bersama. Nanti mungkin kita gantinya nanti tanggal 2. Tanggal 3 ya, tanggal 3 Senin ya. Soalnya kalau Sabtunya saya udah isi tuh sama yang mata kuliah lain 2 soalnya. Nah, sekarang kita masuk yang lewat rangkaian sekarang. Tadi kan benar-benar murni dari sumber ya. Jadi yang kita ukur tadi itu sumber itu. Sumber sinus, berapa peak to peak-nya, berapa RMS-nya, berapa frekuensinya, berapa periodenya. Nah, sekarang kita akan coba dia lewat rangkaian. Nah, setelah lewat rangkaian, itu tentu tidak selalu sama. Karena input dengan output itu bisa berbeda. Ya. Kalau tadi kan benar-benar inputnya. Ini dia pakai rangkaian RC. Nah, ini sinus ini ya. Sinus nanti gelombangnya gelombang bolak-balik RC ya. Nanti ini beda fasanya saja, saja susah ininya ya, beda fasa aja. R-nya kita mulai dari 1 kilo ya, 1000 ohm, dan 2 kilo. Dengan C yang berbeda-beda. Nah, jadi ya, C berbeda-beda, mulai dari 0,01 mikro, atau sama dengan mikro 1 nano itu ya. 0,1 mikro itu sama dengan 1 nano. 0,050 mikro itu sama dengan 50 nano. 100 mikro 0,1 itu sama dengan 100 nano. Nah, ini baru 1 mikro, 100 mikro. Nah, ini baru R yang kita ubah. Nah, nanti yang diambil separuh aja. Yang R-nya 1 kilo aja ya. R 1 kilo dengan 0,01 mikro sampai 100 mikro. Ini nano nih. 100 nano, 50 nano. Ini boleh nanti kita coba itunya ya. Kalau 0,01 mikro, 1 nano gimana. Baru ini beda fasanya nanti. Apa beda fasa? Maka ini input dan output ya. Nanti warnanya dibedain. Sinyal input seperti yang tadi. Dari gelombang. Sinyal output setelah lewat komponen R dan C. Nah, ini saya ini kan ya. Saya coba share. R udah tahu kita ya. Tinggal C ya. Mengambil C-nya ya. Tinggal C-nya yang kita ini kan nanti. Saya ubah dulu ke bentuk sinusnya. Nah, saya masuk ke percobaan kedua. Rangkaiannya sederhana ya. R dan C. Inputnya sinus ya. Dengan frekuensi sesuai tabel nanti. Ini kita ambil dulu ya. Karena kalau di Zoom ini banyak ketutup. Nah, RC ya. Ini 1 kilo, ini mulai dari 1 nano sampai ini 1000 mikro ini 1000 nano ini 1 mikro nih ya. Nah, tabelnya tadi saya ini dulu. Mulai 1 nano, 0,01 ya, 1 nano. Karena di atasnya ditulis 1 mikro ya. 50 nano atau 0,50. Nanti kita coba dua-duanya. Ini saya coba dulu yang pertama ya. Ini frekuensinya ya. Kita lihat dulu frekuensi yang diinginkan. Dengan frekuensi 500 Hz ya. Setengah kilo. Frekuensinya di tabel ya. 500 Hz. Nah, ini kita ambil 500 Hz ya.
500 Hz, ininya 5 volt aja cukup. Bentuknya sinus. Nah, baru R, kita mulai dari 0,01 mikro tadi ya. Nanti kalau saya tulis mikro, nanti kalau saya tulis nano, menjadi dia 1 nano ya. 0 titik ya. 001. Ini 1 mikro. Pakai U ya, kalau enggak 0,01 farad dia ya. Jangan lupa mikronya. Mikro itu U, nano N, pico P ya. Kalau mili M, M kecil. Kalau mega M besar. Itu dari awal kita dasar elektronika ya. Ya, nomor 1 mikro. Ini sama dengan 1 nano, nanti lihat hasilnya ya. Ini inputnya. Nah, sinyal generator ada 2 kan? Apa? Osiloskop ada 2 ya. Lihat. Yang A-nya saya masukkan ke input. Ya, dan pada bagian input ya. Nah, boleh nggak ke sini? Boleh. Sini ya. Namanya nih, saya taruh ke atas. Ini saya hapus. Lihat kelihatan dari inputnya ya. Nih yang. Nah, sebelum R. Nah, saya taruh sini lah ya. Nah, ini setelah R. Berarti output ya di sini dia. Groundnya digabung ya. A dan kalau tadi kan kita pakai hanya A saja atau B saja ya. Ini dua-duanya. Nah, ini ya. Ini input yang merah. Ini warnanya membedakannya, klik kanan di sini ya. Di ini. Klik kanan. Segmen color. Nah, nih. Pilih. Pokoknya beda ya. Satu, pokoknya warnanya jangan sama. Supaya kita membedakan nanti untuk beda fasa. Ya. Kalau warnanya sama, dahulu sama. Kalian nanti dia bisa mendahului, bisa apa terlambat ya. Bedakan berarti input yang merah, output yang biru. Nah, gelombangnya 500 Hz, ini yang harus sama, amplitudo terserah. Kalau kita jalankan, berbanding input dan outputnya ini dia. Nanti kita coba ini 1 nano benar nggak? Nah, ini kan tadi dia, ini 5 volt ya. 5 volt. Yang input ya, yang merah ya. Ininya 500 kan. Saya kecilin aja seperti ini. Nah, ke atas ya, ke atas kecil ya, ke bawah. Nah, ini saya ini kan. Sama-sama ini yang outputnya kalau taruh 5 dia kecil ya. Nah, cuma tinggi ya. Makanya sebedakan. Nanti kalau ininya berubah baru. Ya kan? Makanya ini bedakan aja dulu. Nah, kalau disamakan kan, kecuali nanti C-nya berbeda, dia akan bergeser. Nanti kita lihat. Ya kan? Ini tempat tinggi dia nih. Makanya saya 1, saya kasih 2. Kalau dua-duanya 2 sama. Dia kan. Nah, kan? Karena dia pas tempat tinggi. Untuk frekuensi yang itu ya. Nah, sekarang ininya 5. Saya taruh. Ini 2 skalanya. Berarti 5 juga kan? 2,5. Ini 1 kotak. Skala 5, 5. Ini 2, berarti 2,5. Berarti masih sama input outputnya ya. Ini untuk C-nya 0,01 mikro atau, nah kita coba nanti ya, besar ini ya, 2,5 dengan ini. Ini beda fasanya 0, tidak ada input dan output tempat tinggi ya. Nanti baru kita coba, ini tadi 0,01 mikro, saya maunya 1 nano, lebih pendek. 1 N kecil ya, jadi N kecil ya. Hasilnya akan sama. Nah, ada bedanya kan. Nah, yang kedua saya tulis 50 nano aja ya, daripada 0,50. Nah, yang kedua kita tulis 50 nano. Nanti lihat ini nanti bisa dia apanya namanya sudah mulai bergeser nggak ininya antara input dan output fasanya ya. Lihat. Ini sudah mulai ya teman, kecil nih, perbedaannya baru. Nggak terlalu kelihatan ya. Lihat nih, dari sisi nih ya. Cuma ini nggak bisa saya zoom lagi ya. Ini, ada nih. Tadi kan tempat ini. Nih. Inilah selisihnya nih. Selisihnya itu apa? Nah, beda ini dengan beda 1 gelombang. Ini katakan setengah, ini kan 10 kotak kecil ya. Dari sini nih, garis kecilnya 10. Ini kan cuma 1 nih. Jadi output terlingkar fasa 1/10 dikali 360 derajat. Itulah dia beda fasanya ya. Nih, 1 gelombang, 1 kotak kan. Nah ini yang ininya 1 gelombang itu yang merah itu kan 1 gunung, 1 lembah gitu ya. Berarti dia ini 10 kotak kecil. 10 kotak kecil, 10 garis kecil ya. Ini selisihnya 1 garis ya, 1/10 lah ya. 1/10 dikali kalau dia pas di sini nanti kan 5
per 10 dikali 360 itu dia adalah nanti selisihnya itu setengah ya, 180 ya. Ini kan 1/10 dikali 360. Jadi 1/10 dikali 360, 36 derajat lah dia, satu kotak. Selisihnya ya. Nah, nanti kita coba lagi. 50 tadi, kemudian 100 ya, 100 nano atau 0,1 mikro. Saya tulis 100 nano aja ya, 100 nano atau 0,1 mikro. Dia akan bergeser lagi nih ya nih. Outputnya mulai turun lagi nanti ya. Ya, ya lihat gesernya makin ini kan. Kalau tadi setengah ya paling ya. Ini satu. Tadi setengah itu ya, nggak sampai satu. Nanti setengah tadi 0,5 dibagi 10 berarti 1/5 ya. Dikali 360 berarti 36 bagi 2 18 lah ya. Kalau sekarang dia baru nih 36. Ini kita naik lagi 1 mikro sekarang. Lihat ya perbedaan fasanya. 1 mikro U ya. Dia akan makin jauh lagi nih. Outputnya boleh turun kan? Nah, ini outputnya boleh turun nih. Ini kan. Gimana dia kan? Turun ya kan? Nah, supaya kelihatan beda fasanya, segede ininya. Nah, ini sisinya kan? Ya nih. Satu kotak dua kotak lebih lah ya. Satu kotak, dua kotak, tiga kotak. Lihat, dua kotak lah. Kalau pas di tengah ini baru 90 nanti 2,5. 2,5 per 10 kan 1/4. 360 dibagi 4 berarti 90. Ini 4 kotak, 2 kotak nih. 2 per 10 dibagi ya dikali 360 derajat. Nanti saya tulis di sininya ya. Sebentar saya tulis ininya dulu. Untuk mencari apa namanya? Mencari beda frekuensi. Ya, saya ini dulu ya, saya buka dulu sebentar. Jadi dia selisihnya dibandingkan dengan satu gelombang. Ya, dikali 360. Itu adalah selisihnya. Berarti dia karena merahnya di depan, gitu ya, merah di depan, berarti dia selisih dibagi satu gelombang, ya, lebar satu gelombang ya, lebar satu gelombang dikali nanti 360 derajat. Nah itulah ininya ya, nanti saya besarin ya. Contohnya nanti tadi itu tadi. Saya gini ini aja deh ya. Pakai rumus saja sebentar. Efisien ya, biar lebih bagus. Ini saya tutup dulu sebentar ya, sebentar. Kalau tadi kan 0 nggak usah diinin ya. Nah, ini beda fasa itu adalah ini tadi kan beda fasa selisih antar gelombang selisihnya ini berarti kan yang merah dengan yang ini kan yang merah duluan ya. Nah, ini kelihatan kan satu kotak satu garis ya, satu garis dua garis. Ini dia selisih antar gelombang. Gelombang yang merah dengan yang biru selisihnya ya. Nih. Nanti kalau ada juga yang birunya depan nih ya. Kalau ininya ini kan berarti mulai di sini kita ambil ya, berarti depan nih. Kalau ambil paling depan nanti atau yang paling belakang ketahuan. Oh, itu saya ini kan susah Pak. Kita ambil paling belakang. Paling depan itu kan panjang ya. Ambil contohnya ya. Susah ininya kita ambil paling belakang. Nah, ini kan belakang. Nih. Nih, yang paling belakang duluan mana nih? Nah, gelombangnya kan nih. Merah kan? Merah yang paling belakang depannya. Lalu di sininya paling depan susah jauh ininya kan? Jauh. Nah, ini kan tetap duluan nih kan? Tapi ini beda pasarnya belum? Di satu beda pasar ini. Nah, ini saya lihat lagi yang besarnya tadi ya. Nanti geser paling kiri atau paling kanan lihat mana yang duluan. Oh, berarti yang merah duluan. Nanti input duluan ya. Ini kan merah input. Nah, saya lihat kita lagi. Beda masanya gimana? Nah, ini dia. Selisih antar gelombang. Tadi ya. Box ini. Nih, selisih antar gelombang, ya kan? Selisih antar gelombang mana? Ini dia kan?
Ini yang paling kita ambil ini. Satu kotak, dua kotak. Sini juga kan? Satu kotak, dua kotak. Merah dengan ini. Nanti dia, oh di sininya dua tadi ya. Nanti saya ini lagi dua. Kemudian satu gelombang input. Nah, ini panjang ya, ini panjang. Panjang satu gelombang input ya. Berapa panjangnya ini kan? Satu kotak, dua kotak, tiga kotak, empat kotak, lima kotak, baru setengah gelombang ya. 6 kotak, 7 kotak, 8 kotak, 9 kotak, pas 10 kebetulan nih. 10 kotak. Berarti 2/10. Nah, ini saya ini dulu ya. Saya copy lagi nih supaya hasilnya gimana gitu ya. Nah, ini yang hasilnya. Yang contoh yang gelombang ini nih ya, yang untuk gelombang ini. Gelombang lain tentu dia berbeda lagi nanti ininya. Tadi dia ininya berapa tadi? Dua ya, dua kotak, dua dua garis ya, dua garis. Nah, tulis saja dulu nggak apa-apa, dua garis. Sedangkan panjang satu gelombang input, satu gelombang dia adalah 10 garis tadi kan? 10 garis. Dikali nanti 360 derajat. Nah, 2/10 garis jadi habis kan? Jadi garis per garis satu kan? Garis per garis satu. 2/10 ya kan? Seperlima kan? Atau jadi 720 dibagi 5. Nah, baru sama dengan di sini 720 dibagi 5. Kita kali aja dulu ya. Ini ya. 2 kali 360 kan 720. Dibagi 10 ya, 700 dibagi 10, bukan bagi 5. Atau 360 dibagi 5. Nah, 720 derajat itu ya. Dibagi 10. Dapatnya 72 derajat. Nah, itu dia ya. Nanti kalau yang satu garis tadi kita ambil contoh umpamanya satu garis ya, tadi yang pertama ya. Ya, yang sebelum ini. Ini derajatnya belum ya, sebentar saya kasih derajat. Nah, ya. Ya, 720. Udah ya. Coba kalau yang satu gimana tadi gitu kan? Yang sebelumnya. Yang satu kita lihat ya. Ini dah hasilnya ya. Ini yang berapa nih? Yang 1 mikro ya. 1 mikro. Saya coba nanti yang berapanya? Yang 1 mikro 100 nano tadi ya 0,1 ya. Coba dulu ini ya. Saya tutup dulu nih ya. Zoomnya ya. Nah, baru kita ambil lagi fotonya. Kita share dulu. Ini kan yang udah kelihatan. Atau kita lanjutkan dulu. Yang setelah 1 mikro kan 100 terakhir ya. 100 mikro ya. Nah 100 dulu. Bedanya akan beda lagi nih. 100 mikro. Ya. Kecil. Nanti ininya amplitudo output harus kita naikin ya. Ini kan 2 nih dia. Kalau 5 lihat nih kecil. Ini makin turun tuh. Nah, supaya kelihatan selisihnya kita gedein. Nah ini dia sekarang 100 ya. Lihat nih. Yang biru kan turun lagi tuh. Nanti. Nah nggak kelihatan kan yang birunya kan. Benar bukan nggak ada. Nah, ini terlalu besar skalanya. Dia makin kecil gelombang apanya amplitudonya. Makin kelihatan nanti. Kita gedein dikit. Nah, berapa tuh? 50 apa? 20 mili ya. Nah, 20 mili. 20 mili dia cuman. Itu kotak nggak sampai 20 mili, 20 mili kurang. Nah, ini dia kan lihat. Nanti saya print screen dulu baru saya zoom lagi. Ini dia 90 nggak salah. Kebetulan ada dua nih. Saya pasang lagi. Sampai lagi ini ya. Saya tambahkan di bawahnya ya. Di bawah nanti.
ini agak susah digedein ya karena sambil separuh aja ya biar gede ya. Nah, ini bisa lah. Saya zoom ya ininya ya. Ini yang 100 ini ya. 100 mikro. Nah, ini lihat. Merahnya nih. Jadi satu, dua, dua setengah ya. Dua setengah. Kalau dua setengah berapa? Dua setengah. Ini tetap 10 nih. Yang merah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Selisihnya yang dua setengah. Nah, dua setengah dibagi 10. Nah, kita copy lagi yang ini dulu. Supaya ini setengah. Yang 100 mikro ini. Nanti kita coba lagi yang berarti dia dua setengah ya. 2,5. Berarti dia ini 4. 360. Ini dikali dua. Ini 4 ada seperempat. Ini bagi 4. 900. 360 bagi 4. 180 berarti 90 ya. Nah, ini sama dengannya belum ya? Nah, berarti 90 nih. Nanti sambil sebut contoh satu lagi yang 0,1 tadi ya. Yang besar dia kan? Ambil lagi satu dulu. Apa dia nanti ini? Saya tutup dulu. Saya ini kan kita turunkan lagi C-nya. Tadi kan C-nya 1 mikro, 100 mikro. Bedanya sedikit cuma kan dari 100 itu. Bedanya hanya setengah garis ini. 72 berarti 18 ya. 18. 18 derajat. Setengah garis 18 derajat. Satu garis itu 36 ya. 36 kali 10 360. Nah, kita jadikan tadi berapa? 0,1 ya. 0,1 mikro. Atau 100 nano. Nah, lebih enak 100 nano aja. 100 nano. Kalau tadi 100 mikro nano ya jangan beda ya dia. Sama-sama 100 tapi tadi mikro nano. Ini ininya saya naikkan dulu nanti gede nih yang birunya ya. Yang birunya gede nih. Nah, tinggi dia kan. Nah, makanya ini kita turunkan lagi. Sekitar 5 tadi lah dia. Nah, ini kan tipis dia kan. Ini kan tipis. Nanti mau saya ambil sebagian aja dia. Saya ini lagi dulu ya. Baru saya ambil lagi supaya nanti kamu lihat. Sudah bisa agak gede ya. Tipis dia. Paling satu garis atau setengah garis itu. Yang ketiga ya, sebentar. Ini saya tutup dulu. Garis yang ketiga, ini ya, yang ketiga ya. Tiga,